Narasi yang mengharamkan, mengkafirkan, menganggap keluar dari Islam karena menghormati agama orang lain, itulah yang saya maksud bahwa ya kalau memang karena menghormati, mengucapkan Selamat Natal, mengucapkan Imlek saya dianggap kafir, keluar dari Islam, ya sudah silahkan gitu. Ambil sendiri. Ambil deh sana. Tapi kan pada hakikatnya tetap surga neraka itu hak prerogatif Allah, bukan haknya manusia menentukan itu. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Begitu juga sebaliknya, hak prerogatif Allah. Jadi narasi yang mengharamkan, mengkafirkan, menganggap keluar dari Islam karena menghormati agama orang lain, itulah yang saya maksud bahwa ya kalau memang karena menghormati, mengucapkan Selamat Natal, mengucapkan Imlek saya dianggap kafir, keluar dari Islam, ya sudah silahkan gitu. Ambil sendiri. Ambil deh sana. Tapi kan pada hakikatnya tetap surga neraka itu hak prerogatif Allah, bukan haknya manusia menentukan itu. Gitu. Nah, emang sebetulnya kalau di dalam Islam ini kan sebetulnya udah beberapa kali dibahas juga soal interaksi dengan kelompok agama lain gitulah ya, atau yang punya keyakinan yang berbeda. Memang kalau dalam Islam ini batasannya apa sih, yang terutama yang tidak bolehnya itu kalau udah sampai nyentuh mana kira-kira, Ustaz? Yang nggak bolehnya itu kalau udah mencampur adukan urusan ibadah. Sekali lagi, kalau udah urusan ibadah harus masing-masing. Setiap umat beragama punya cara ibadahnya masing-masing. Setiap orang punya hak untuk memilih keyakinannya masing-masing. Belum lama ini ketika terjadi momen hari Imlek kemarin, Ustaz Taufik sempat nge-tweet kira-kira beginilah redaksinya. Jika untuk masuk surga aku harus membenci penganut agama yang lain, maka aku ikhlaskan surga hanya untukmu saja. Maksudnya ini apa? Bisa surga diikhlaskan sampai diikhlaskan begini, ini maksudnya apa? Bisa diterangkan kepada kami gitu? Ya, ini memang ungkapan yang sebetulnya lahir dari semangat kita hidup toleransi, menghormati satu umat beragama dengan umat agama yang lain. Ini untuk melawan narasi orang-orang yang seolah-olah kalau memberikan ucapan selamat pada hari raya umat tertentu, kita dituduh kafir, keluar dari Islam. Yang itu artinya ya kita tidak berhak masuk surga kalau menurut tuduhan mereka seperti itu. Maka saya bikin tweet seperti itu. Ya kalau memang untuk masuk surga saya harus membenci umat agama lain, ya silahkanlah surga untuk Anda, kan begitu. Tapi kan kita kalau bicara soal hakikat surga neraka itu kan urusan Allah, bukan urusan manusia. Anda menganggap orang lain bakal masuk neraka kalau Allah yang suatu saat nanti memasukkan dia ke dalam surga, ya Anda tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Nggak ada dalam Islam itu, larangan itu nggak ada. Apalagi kita ini kan, sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita hidup ini negara bangsa. Jadi soal hubungan antar umat beragama itu justru kita dorong untuk saling interaksi yang baik, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama dengan satu sama lain dengan baik. Jadi janganlah agama itu dijadikan alat segregasi di antara kita. Jangan dijadikan alat segregasi. Iya, jadi kita bergaul, bahkan saling mengirim makanan, kita memberi makanan kepada orang non-muslim atau orang non-muslim juga memberi makanan kepada kita, itu sah. Selama makanan yang dikasih ke kita itu makanan yang halal bagi kita, itu sah-sah saja. Berbuat baik, biasa aja. Jadi jangan kemudian orang itu agama ini dijadikan kemudian membuat hubungan sosial kita itu jadi renggang. Dan ini harus kita dorong toleransi dan juga sikap saling menghormati satu sama lain itu. Tapi memang kenyataannya Ustadz di dalam kehidupan sehari-hari kita masih kadang ada menemui, walaupun tidak banyak, orang-orang yang sepertinya mengeksklusifkan diri. Kalau orang Islam jangan nyampur, jangan pernah berurusan, bahkan jual beli, berurusan dengan orang non-muslim, itu ada yang kayak gitu. Nah, menariknya, tapi apa jadinya kalau orang tersebut pindah agama dan secara terang-terangan turut menjelek-jelekan agama lamanya? Kenapa Ustadz Taufik Damas sampai bilang orang kayak gini sebagai sampah peradaban?
Itu tidak boleh dicampur adukan gitu loh. Tapi kalau sekedar pergaulan sosial, kerjasama, memberikan ucapan, Ngopi itu bareng ngopi gitu ya. bareng, dan itu kan sebetulnya sudah terjadi lah di tengah masyarakat Biasa kita. aja ya? Biasa aja gitu loh. Kita juga di perusahaan, di pabrik, di mana-mana itu udah ada orang antar umat beragama bersatu bekerja sama di situ, memajukan perusahaan, mengajukan kantor dan lain sebagainya. Udah kerjasama udah bagus. Tidak ada batasan sosial, tapi yang ada adalah batasan dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Iya, gitu. iya, iya. Oke. Jelas berarti itu. Jelas. Akidah ibadah. Nah, gitu. Nah, tapi menarik ini Ustadz Taufik, kebetulan nyambung nih dengan tweet yang lain. Ustadz Taufik pernah nge-tweet tentang seorang Habib yang sempat viral karena dia mengatakan jangan berkawan dengan non-muslim. Gitu ya. Terus kira-kira Ustadz waktu itu responnya negatif lah terhadap pernyataan ini. Emang sebetulnya permasalahan ini kalau didudukan dalam Islam itu gimana sih? Ajakan jangan berkawan dengan non-muslim. Dalam hal apapun, menanggapi apapun itu selalu memiliki pendapat atau pandangan yang beragam. Jadi yang disebut dengan mayoritas itu siapa sebetulnya? Ukurannya gitu. apa Ukurannya. Apalagi kalau udah dalam soal politik, kita dalam negara bangsa politik kita itu ukurannya adalah partai politik, Iya, gitu. betul. Entah kemudian partai politik itu berdiri sendiri atau dia berkoalisi, itulah yang seharusnya jadi pegangan gitu loh. Bukan soal agama yang dianut gitu loh. Jadi kalau di wilayah sosial jangan mengutamakan perasaan atau mentalitas merasa benar sendiri gitu loh ya. Betul. Tapi gini Pak Ustadz, sebagai seorang pemeluk agama, entah agama saya misalnya Islam atau Kristen dan lain sebagainya, sebetulnya kan itu memang salah satu ininya kita, keimanan kita itu kan kita tentu merasa bahwa apa yang kita imani, kita yakini itu paling benar. Betul. Nah terus ketika di wilayah sosial ini kita jangan pakai sikap begitu, ini batasannya apa sih? Ya gini, kita harus punya kesadaran yang disebut dengan subjektivitas dan subjektivitas dan objektivitas, bahwa setiap umat beragama meyakini agamanya masing-masing itu paling benar, paling valid dan lain sebagainya. Itu semua. Iya. Nah artinya apa ya, harus saling dihargai gitu loh. Orang Islam merasa Islam itu agama yang paling benar, orang Kristen merasa agama yang paling benar Kristen, orang Buddha merasa agama yang paling benar Buddha. Ya itu harus dihormati tanpa harus kemudian dinarasikan secara terbuka agama kalian salah, yang benar adalah agama saya gitu loh. Tanpa dalam pergaulan sosial itu tanpa harus mengucapkan hal-hal semacam itu. Agama semua baik benar menurut penganutnya masing-masing begitu. Itu yang kemudian kita harus mengembangkan sifat empati atau sikap empati. Bahwa sebetulnya bahwa kita ini dalam beragama memiliki keyakinan yang sama-sama bahwa agamanya itu paling benar. Sama, semua umat beragama punya itu. Maka sikap paling tepat adalah ya kita berempati. Apalagi kalau di dalam Al-Quran urusan perbedaan agama itu nanti biarkan Allah yang menghakimi di akhirat nanti gitu. Ustadz ini pernah bilang juga sikap-sikap kayak gini tuh biasanya lahir dari mentalitas perang salib gitu ya. Ustadz pernah nyebutin menarik saya kira. Kita tahulah sejarah antar agama ini kan pernah mengalami masa kelam. Kita tahu perang salib, perang antara umat Islam dengan kelompok umat Kristen ketika itu. Nah, memang kemudian dalam kondisi ini lahirlah narasi-narasi segregatif itu. Nah, tapi kita kan harus melihat segala sesuatu itu secara kontekstual. Sekarang ini sudah tidak ada lagi perang antar umat beragama. Apalagi kita diikat oleh satu konsep bersama yang baru yang kita kenal dengan nation state ini, negara bangsa. Ya di dalam negara bangsa itu ya jangan ada lagi mentalitas membeda-bedakan manusia dengan manusia yang lain berdasarkan agama yang dianut. Kita semua harus saling menghormati, bisa bekerja sama, dan itu yang seharusnya terjadi. Bahkan mungkin tidak bisa ditolak, harus bekerja sama. Pada faktanya kan seperti itu. Kita kan tidak bisa menolak kenyataan. Iya kan, gitu. Iya. Tapi gini Pak Ustadz, termasuk juga berarti bahwa misalnya kalau yang sering dipakai ada beberapa kelompok yang pakai, saya kan mayoritas, orang Islam paling banyak, makanya boleh agak beda sendiri. Emang kalau menurut Ustadz itu gimana? Saya sering mengkritisi istilah mayoritas minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Seharusnya istilah itu nggak perlu lagi dipakai karena umat Islam pun beragam gitu.